Concussion, brain concussion, jadi atau head concussion itu yang kita pahami bersama sebagai suatu cedera atau trauma ringan secara mekanik di otak yang tidak menyebabkan cedera jaringan otak, tapi menyebabkan gangguan fungsional otak. Jadi fungsi normal otak terganggu. Saya bukan seorang olahragawan, bukan cuman ya saya penikmat aja sering nonton permainan sepak bola. Sepak bola itu secara nature adalah permainan yang high speed, kemudian full body, ya kadang-kadang full body contact, ya, kemudian melibatkan emosi dan high pressure. Pemain itu, goyanganku seperti itu ya, dipres dari diri sendiri. Aku harus berprestasi, belum lagi pressure dari pelatih, dari teman. Jangan sampai gue ya mengganggu ritme permainan, apalagi dari penonton dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang kemampuan kita untuk mengontrol diri berkurang. Dan itu yang banyak kondisi yang bisa meningkatkan resiko cedera selain dari faktor emosional. Kedua, faktor fisik, ya ketika fisik kita belum siap, kita harus di-push. Belum lagi teknik-teknik permainan sepak bola kan yang full body contact tadi, selain lari, lompat, loncat, heading, itu kan direct, direct impact. Bola lagi meluncur dengan akselerasi ke kepala kita, kita sundul. Sundul itu tidak hanya sekedar nahan, kita memberi counter akselerasi, itu risiko tinggi untuk terjadi cedera kepala. Ya, saya sebut kepala dulu. Karena kepala itu, yang namanya cedera kepala tidak harus selalu sampai ke otak. Mulai cedera jaringan, bisa bikin benjol, laserasi, atau robek di kulit, tulang, baru nanti kalau lebih kencang lagi sampai ke dalam otak. Ya, jangan lupa, saya harus cerita bahwa otak itu satu organ tubuh kita yang paling ringkih. Ringkih itu karena otak itu, mungkin pemirsa harus bisa bayangkan kayak kembang tahu, kayak puyo, nggak boleh ngomong puyo ya, kayak jelly lah, kayak jelly, jadi agak cair, sehingga potensi cedera di otak tidak harus karena direct mechanical blow-nya, tapi goncangan pun, getaran, goncangan, akselerasi, deselerasi pun sudah cukup untuk bisa mengganggu fungsi otak. Makanya ada istilah tadi concussion, konkusi otak, ya. Kalau dari data insidence itu cuma 1/1000 sih. Kalau itu kita masuk lebih kepada kasus sedang ya. Jadi potensinya itu sedang, bukan sering, bukan ringan, bukan jarang, tapi sedang lah bisa terjadi gitu. Ada nggak sih dok perbedaan resiko concussion antara pemain sepak bola pria, wanita, dan usia muda? Kalau kita bicara tentang severity ya, jadi kayak lebih banyak di mana itu dan bagaimana hubungannya kepada kerusakan otak dan segala macam itu, kalau yang paling banyaknya itu adalah wanita. Jadi kasusnya itu banyak kan di wanita. Kalau pria sih so-so lah, maksudnya ada terjadi, tapi untuk severity nggak terlalu. Tapi kalau untuk severity yang paling buruk itu kalau misalnya terjadi pada anak-anak sih. Nah, itu kenapa? Karena otak itu masih underdeveloped, masih belum bagus banget, belum penuh banget cara pembentukannya. Nah, itu resiko jadi kayak keparahannya itu akan meningkat dan penyembuhannya juga akan lebih lama. Seberapa bahaya sih heading bola dalam jangka panjang untuk kesehatan otak atau kepala pemain? Kalau kita dibilang berapa bahaya, susah ya gitu. Tapi banyak banget dari FIFA sekarang mengintervensi untuk kayak begini. Misalkan anak-anak nggak usah terlalu sering lah untuk melakukan seperti itu gitu. Terus habis itu ada teknik-teknik khusus, mungkin saya kurang paham, adalah bagaimana cara teknik heading yang benar dan seperti apa gitu. Nah itu banyak tuh intervensi-intervensi seperti itu gitu. Jadi kalau kita bicara jangka panjang, ya ada dampaknya, tapi secara penelitian kita menyatakan, oh dengan sekian kita berapa kali heading akan menyebabkan ini, kayaknya sih belum ada tuh riset ke arah sana gitu. Tapi pada dasarnya adalah dampaknya.
Sebenarnya yang harus dipahami itu adalah kita harus ngerti dulu apa yang disebut dengan concussion tadi kan. Terus ada juga yang mungkin ada tanda-tanda kalau benturan itu kan orang selalu bilang oh terjadinya penurunan kesadaran. Nah yang kita harus lurusin pertama adalah nggak selalu harus pingsan. Kebanyakan orang berpikir oh itu pasti pingsan. No, no, no. Jadi ada beberapa kalau kita nyebutnya red flag. Jadi kalau saya waktu di lapangan itu pada dasarnya prinsipnya gini, kalau dia bingung, kadang-kadang kita suka nanya nama, lu di mana gitu. Nah itu untuk ngerti sebenarnya dia ngerti nggak sih dia posisinya lagi di apa gitu. Ada kesulitan untuk berkonsentrasi nggak sih gitu. Kalau mungkin di fase-fase awal itu kalau terjadi kayak gitu kita udah pasti red flag lah. Kita harus tarik lah. Nah tetapi kalau makin dari pemain itu kan karena pemain berada di samping dan kiri kanannya dia harus ngerti nih. Kadang-kadang kan orang susah berkonsentrasi itu kan diajak ngomong kan susah ya. Terus pandangannya kosong dan segala macam. Nah itu tanda-tanda yang harus kita udah mencurigai. Kalau itu mungkin terjadi concussion dan itu kita harus call dan kita harus tarik keluar. Yang harus menjadi intinya juga yang harus kita pahamin, kalau misalkan kita ragu untuk mengatakan ini concussion apa enggak, mendingan tarik keluar. Keluarkan pemainnya, periksa dokter. Itu jauh lebih better daripada tanda kutip kita paksakan dan akhirnya mempunyai resiko lebih gede. Nah, di sini kan sebuah tantangannya adalah ini tantangannya bukan cuma medis loh. Ini tantangannya adakah pemain lain, apakah pelatih, apakah dokter atau tim medis, atau fisioterapi, atau wasit. Ngerti apa yang disebut dengan concussion. Itu sebuah challenge tuh. Jadi kalau misalkan kita cuman mikirnya, oh ini tergantung dokter doang. Wah nggak bisa tuh. Kenapa? Keterlibatan yang melihat pemain itu kan banyak ya. Jadi akhirnya semua harus mengerti nih keadaan seperti ini. Berdasarkan yang keraguan itu dok. Misalkan benturan. Terus dia sempat sedikit agak linglung, tapi terus kemudian dia merasa baik, terus enggak, gue nggak apa-apa. Itu baiknya dipaksa untuk enggak, lo harus out dulu. Itu depend dari penilaian dokternya di lapangan. Ada memang kasus, ya memang tidak apa-apa gitu, dia bisa aja. Tapi juga harus ngerti gini, kan concussion itu nggak selalu develop pada waktu menit pertama. Dia bisa ke-develop sampai 72 jam. Nah, itu yang harus di ngertiin tuh. Jadi kalau misalkan tadi saya ingetin sekali lagi, daripada kita ragu, mendingan kita tarik. Kalau memang secara mekanik benturannya jelas nih. Tapi kalau misalkan oke lah kalau kita mau lihat lah, masih lihat perkembangannya ya monggo boleh aja gitu kalau dokternya yakin gitu. Cedera otak tuh kadang-kadang ada yang agak bukan menipu ya, tricky. Karena terutama cedera ringan, Mbak. Kalau cedera ringan, concussion ringan, kadang tergantung dari kondisi otak. Nah, otak, makanya itu ada yang membedakan katanya otak anak muda, anak-anak, dengan remaja, dengan dewasa, respon terhadap benturan kepala, benturan otak bisa berbeda, ya. Otak anak-anak atau yang lebih muda, ketika otaknya yang masih aktif sedang mengalami proses maturasi atau pendewasaan otak, kadang-kadang lebih sensitif. Begitu kena benturan bisa terjadi impact-nya langsung saat itu. Tetapi ada beberapa kondisi yang terjadi pada otak yang sudah lebih matur. Mungkin benturan saat ini, impact-nya kadang-kadang beberapa jam ke depan ada yang seperti itu. Ya. Apalagi kalau pada kondisi yang, bahkan kami untuk kasus di luar cedera kepala, di permainan sepak bola ya, perdarahan otak nih. Perdarahan otak yang terjadi di permukaan otak, kita sebutnya perdarahan subdural. Jadi permukaan otak di bawah selaput otak. Yang terjadi pada orang tua, apapun penyebabnya ya, dia kepleset, otaknya goncang, tapi otaknya udah menciut. Pada orang tua kan otak menciut, sementara tulang tengkorak nggak akan menciut, kan segitulah. Akibatnya akan ada space. Nah, pada orang tua yang mengalami perdarahan yang mengisi ke space yang kosong ini, kadang-kadang gejalanya ngambil pepaya ketimpa, bangun lagi, pusing dikit, bangun lagi. 3 minggu kemudian baru lumpuh. Itu namanya lucid interval, bisa sampai sejauh itu. Jadi begitu, makanya semua pemain, menurut aku sih harus ada observasi yang memadai, dibiasakan kultur safety yang saya nggak tahu, biasanya kalau pemain itu kan ada mesnya, mereka tinggal di asrama atau apa,
harus ada tim pengawasnya yang apakah teman sekamarnya itu apa itu temanmu tadi habis sundulan sempet tadi blackout sebentar, apalagi kalau ada kejadian seperti itu harus ada pengawasan, ya. Menurut saya yang paling penting itu adalah pemahaman ya, pemahaman tentang concussion ini dan awareness kita sih akan hal itu. Dan itu nggak bisa, sekali lagi itu nggak bisa oleh cuman dokternya. Kalau dari pengalaman kita yang menjadi masalah ataupun menjadi sesuatu yang penolong pertama tuh pemain lain. Jadi ini sangat penting banget untuk pemain lain itu mengerti kalau ini ada kecurigaan, ada concussion. Itu satu. Terus yang jadi keributan kemudian kedua kali itu adalah wasit sih. Nah, kenapa? Karena medis itu nggak bisa langsung masuk ke lapangan kan. It's about like referee harus calling kita gitu. Nah, kesadaran kedua tuh harus wasit. Dan yang ketiga, kalau medis sih saya udah mengatakan dia udah pasti tahu ya. Maksudnya dia udah pasti akan ngerti tentang concussion ini. Yang ketiga adalah kesadaran atau kepedulian dari coaches. Nah, keputusan untuk dia menarik ataupun itu kadang-kadang ada keributan kecil antara medis dengan coaches. Jadi kalau sama-sama semua dari susunan pemain tahu, wasit tahu, coaches tahu, sehingga medical juga tahu, kita dapat kesepahaman, kita bisa menekan nih tanda efeknya. Kalau benturannya kan kita bisa susah banget kita hindarin ya. Namanya sepak bola, kontak itu pasti ada. Tapi kalau misalkan semuanya pemahaman itu, kita bisa memitigate. Kita bisa tanda kutip tidak memperburuk situasi dengan concussion itu. Kalau nggak dirawat, Karena kan concussion itu sifatnya cedera ringan sih ya, pada dasarnya sih oke-oke aja gitu. Pada dasarnya nggak masalah dirawat nggak dirawat, tetapi kan yang menjadi utama apakah terdiagnostik apa enggak. Kalau mereka concussion yang tidak terdiagnostik, kita kembalikan ke lapangan, satu, proses penyembuhannya menjadi lama. Dan ketika proses penyembuhan lebih lama, ini atlet bukan makin perform, dia makin dropping down karena ada terjadi perubahan behavior dan segala macamnya. Karena pada akhirnya kita like neglected injuries gitu, dan itu berisiko buruk bagi si atletnya. Dan itu yang kita nggak mau. Itu kenapa tadi saya pop up karena dengan saya baca-baca dengar-dengar tentang secondary impact syndrome. Oh, ada yang seperti ini, makanya hati-hati tuh yang pala melawan bola. Harus ada batasan. Nah, saya nggak punya datanya ya. Maksimal berapa kali sih seorang pemain dalam satu periode waktu tertentu boleh nyundul, kemudian teknik nyundulnya, apalagi tadi persiapan untuk melatih si pemain ini untuk mampu secara aman melakukan teknik heading. Latihannya seperti apa? Tadi Mbak Yola bilang ada latihan otot leher, bener banget karena stamina otot leher kita ini yang salah satu bisa meredam goncangan kepada kepala. Bayangkan kalau ototnya loyo, begitu benturan pasti goyang, goncangannya, getarannya kan sampai ke dalam otak. Itu yang resiko. Jadi ini banyak faktor yang harus dipikirkan untuk meningkatkan safety prosedur untuk pemain kita ya. Nah, makanya kalau sekarang nih untuk dokter-dokter tim kan, kalau dulu zamannya saya masih dokter tim itu kita menggunakan SCAT 5. Kalau sekarang FIFA kayaknya sudah menggunakan SCAT 6 kalau nggak salah yang sekarang dipakai. Jadi memang itu yang harus menjadi suatu bukti bagaimana mendiagnostik. Jadi kan bagaimana protokol untuk kembali ke return to play pun menjadi sebuah tahapan yang penting kan gitu. Kalau FIFA tuh ada kalau nggak salah 6 tahapan, pada dasarnya prinsipnya begini. Observasi 24 jam pertama, and then kita lihat skate 6-nya, lihat skate-nya, habis itu kita lihat lagi di 72 jam pertama, kembalikan ke aktivitas ringan, kembalikan lagi baru ke latihan, baru dalam level kompetitif. Jadi ada penilaian-penilaian objektif yang harus dikerjakan oleh dokternya sebelum mengembalikan atlet itu ke dalam lapangan lagi. Enggak. Itu udah pernah dipeneliti sih. Itu dulu pernah NFL dan segala macam meneliti itu. Oh, kita pakai helm dan segala macamnya. Kenyataannya sebenarnya terjadi proses itu adalah benturan yang terjadi dalam otak. Lu bayangin ini tengkorak, ini ada otak, ini ada cairan. Ketika terjadi benturan, yang terbentur tuh otaknya. Bukan masalah kulit depan ataupun tengkoraknya. Jadi
Helm itu bisa melindungi laserasi atau robekan luka dan segala macam, atau melindungi skull, benturan dan segala macam. Tapi tidak bisa melindungi si otaknya, karena benturan itu di dalam. Jadi nggak cukup efektif kalau untuk menggunakan helm. We will be implementing the new laws of the game as per the 2024-2025 edition. And the biggest one for us, which is coming to effect from the 1st of July, is the concussion substitution. And this is basically as follows. If a player is deemed to be concussed, that player will be asked to leave the field, and both teams will get an additional substitution. A team cannot make an additional substitution unless the doctor has deemed that a player has to leave the field of play because they are concussed. Kalau kita bicara di kompetisi BRI Super League 2026 dan juga di Pegadaian Championship 2025-26, kita sudah memasukkan juga di dalam regulasi kita bahwa selain pergantian normal kita yang ada 5 pemain dengan 3 opportunity, bisa dimungkinkan ada tambahan 1 pergantian jika terjadi kecederaan pada kepala. Nah, tentu ini juga perlu kita lihat bahwa background-nya FIFA sudah melakukan trial dalam 1 tahun lebih, dan sehingga akhirnya diputuskan, dipermanenkan aturan ini pada bulan Maret di 2024. Dan tentu dalam kaitan pelaksanaan dalam kompetisi kita juga memasukkan aturan baru ini dalam regulasi kompetisi, tetapi memang yang perlu untuk jadi perhatian adalah kesadaran semua pihak bahwa dalam memutuskan ini memang ada protokolnya. Nah, protokolnya ini sendiri kita sudah mengikuti apa yang sudah dijalankan dalam setiap pertandingan di FIFA dan juga di AFC, bahwa selain dalam 5 pergantian pemain, ada 1 kartu tambahan untuk mengidentifikasi bagi setiap tim jika terjadi pergantian karena head concussion tadi. Nah, ada konsekuensinya. Jika satu tim melakukan pergantian berdasarkan kecederaan kepala, maka tim lawan juga mendapatkan 1 tambahan pergantian. Baik itu slotnya, baik itu juga opportunity-nya atau kesempatannya. Sehingga kalau kita hitung-hitungan, dalam satu pertandingan terjadi 2 kejadian pergantian, maka setiap tim maksimal bisa sampai 7 pemain sebetulnya. Nah, tetapi ada yang harus kita cermati di sini, bahwa siapa yang bisa menentukan kalau terjadi kejadian di lapangan. Nah, berdasarkan dari apa yang sudah kita dapatkan dan juga memang sudah terjadi diimplementasikan dalam pertandingan internasional, bahwa yang punya hak untuk menentukan pergantian karena cedera kepala ini adalah dari tim medis dari tim tersebut yang bertanding. Nah, di sini yang memang harus hati-hati, tadi penyelenggara kompetisi atau turnamen tentu menyediakan kartu pergantian tambahan, lalu diberikan kepada wasit, dan wasit dalam di sini posisinya adalah mensupport. Artinya apapun hasil asesmen yang sudah disampaikan oleh dari tim dokter tadi kepada wasit, maka wasit wajib untuk menginformasikan dan juga mensupport pergantian tersebut, sehingga bisa mengkategorikan ini di luar dari pergantian normal. Ketika ini sudah dilakukan, tentu tim lawan juga mendapatkan 1 pergantian tambahan yang regardless dia sudah melakukan pergantian ataupun belum, maka itu akan diakumulasikan. Nah, memang dalam implementasinya, khususnya di Liga Indonesia, baik itu di Super League ataupun juga di Championship, kita membutuhkan 1 masa transisi dan juga sosialisasi. Tadi dari sisi kompetisi, tentu kita juga mensosialisasikan kepada semua tim, kepada semua perangkat pertandingan, dan juga LOC yang ada di pertandingan, sehingga harapannya ini bisa berlangsung sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan oleh FIFA. Tapi juga ada satu hal yang perlu kita lihat dalam protokol, pemain yang diakses, tiba-tiba misalnya dia bisa melanjutkan, tetapi setelah dia bermain lalu beberapa menit kemudian ada efek yang membuat dia terjatuh, atau bahkan mungkin memang ada efek yang lebih berbahaya, maka pemain tersebut juga masih dapat diganti dengan menggunakan aturan tadi head concussion substitution dengan tidak mengurangi slot yang ada. Jadi memang sekali lagi terlihat kompleks, terlihat sangat complicated, tapi dibutuhkan satu tentu perangkat yang saling memahami tadi, baik itu dari administrasinya, baik itu juga dengan personal yang ada di lapangan. Sekali lagi ini memang sebuah aturan yang baru, tetapi intinya adalah memberikan keselamatan kepada semua pemain, terutama di lapangan, tetapi juga dibutuhkan sekali lagi
respect atau juga pemahaman dari pihak yang lain, karena konsekuensinya kan sudah ada satu tim menggunakan head concussion substitution, maka tim lawan mendapatkan additional substitution. Di sisi lain juga ketika kondisi diakses oleh tim dokter misalnya atau punya tim medis, maka juga pertandingan yang normalnya misalnya pemain tersebut harusnya dibawa keluar, tetapi dalam kondisi yang darurat seperti ini memang dipersilakan untuk melakukan penanganan langsung di lapangan. Jadi harapannya memang semua pihak yang terlibat, pemain juga bisa merespek terhadap apa yang dilakukan, penonton pun juga sama, bisa menunggu dan juga berpikir untuk menempatkan keselamatan di posisi yang tertinggi.